Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da al-iyad billahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithi asy-syarif khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama kalinya marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa kita mengucapkan alhamdulillah? Karena tidak ada satu makhluk pun di muka bumi ini melainkan tenggelam dalam nikmat Allah. Ma min makhluqin illa mustaghriqun fi ni'amihi. Tidak ada satu makhluk pun melainkan tenggelam dalam nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, an-ni'mah as-saghirah wal kabirah, nikmat yang kecil yang besar, nikmat dunyawiyah wal ukhrawiyah, nikmat duniawi, kesehatan, kemudian harta, pangkat, kedudukan, rumah, atau ukhrawiyah, nikmat berupa akhirat, yaitu berupa keimanan, ketakwaan, syukur, dapat ridho, dapat cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Atau kenikmatan fis sarra'i wad dharra, kenikmatan dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sempit. Saat kondisi pandemi seperti ini pun sejatinya nikmat Allah Subhanahu wa taala masih banyak. Dan rasa syukur itu, ikhwan fillah assalamualaikum, akan membuat dada itu lapang. Rasa syukur itu membuat dada lapang. Rasa syukur itu membuat kita bahagia. Ikhwan fillah assalamualaikum, tiga hal yang membuat seseorang bahagia adalah asyukru 'alal 'atiyah, mensyukuri pemberian Allah Subhanahu wa taala, karena pemberian harus disyukuri. Wasabru 'alal baliyah, yang kedua bersabar atas setiap ujian. Ujian-ujian butuh untuk disabari meskipun kecil ataupun bahkan sampai yang besar. Wal istighfar 'alal khati'ah, dan juga mengistighfari, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa dan kesalahan. Faman syakara wa sabara wastaghfara faqad nala sa'adah. Maka barang siapa yang bersyukur ketika mendapatkan nikmat, barang siapa bersabar ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang beristighfar ketika melakukan kesalahan, silaf dan salah, faqad nala as-sa'adah, maka orang ini akan mendapatkan kebahagiaan. Ikhwan fillah Allah, di antara hal yang bisa ingin membahagiakan, yang membuat dada kita bahagia adalah is'adul akhirin, membuat orang lain bahagia. Membuat orang lain bahagia itu membuat kita bahagia. Seorang suami membuat istrinya bahagia, seorang istri membuat suaminya bahagia, atau seorang anak membahagiakan kedua orang tuanya. Ketika seseorang membahagiakan orang lain, sejatinya dia sedang menanam benih kebahagiaan dalam kehidupan orang lain, tetapi akan berbuah di dalam hatinya. Dia menanam benih kebahagiaan di istrinya, di anaknya, di keluarganya, kepada ayah bundanya. Sejatinya ikhwan fillah sadaqallahu, yang paling bahagia pertama kali adalah kita sendiri. Ikhwan fillah sadaqallahu, salawat dan salam tercurah terlimpah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad man shalla alaihi salatan sallallahu biha asyra. Barang siapa bersalawat kepadaku sekali, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat kepadanya 10 kali.
Al-bakhil man dzukirtu 'indahu falam yusalli alayya. Orang yang pelit adalah orang yang ketika disebutkan namaku tidak mau bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Informasi dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad di hadapan para malaikat, dan para malaikat pun bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Allah perintahkan penduduk bumi untuk bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Ibnu Katsir, liyajtami ats-tsana, agar pujian langit dan pujian bumi ini berkumpul memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fi din nasyadakumullah. Pada kesempatan sore hari ini sedikit kita akan berbincang-bincang atau menjelaskan salah satu tema, yaitu birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua kita. Semoga yang hadir di sini adalah potret anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, yang dicintai kedua orang tuanya, yang dirindukan oleh kedua orang tuanya, yang diharap-harapkan oleh kedua orang tuanya. Ikhwani fillah sadaqakumullah. Berbicara tentang orang tua berarti berbicara tentang sosok manusia yang luar biasa, yaitu tentang ibu dan juga tentang ayah. Ibu adalah wanita yang kebaikannya sangat banyak, cintanya, sayangnya sangat luas. Ibu kita, ikhwani fillah sadaqakumullah, mengandung kita, kemudian melahirkan kita, menyusui kita. Ketika ibu kita mengandung kita, Masya Allah, merasakan sesuatu yang luar biasa. Ada yang muntah-muntah, ada yang muntah-muntah, ada yang meriang, ada yang panas tinggi, ada yang harus bed rest demi janinnya itu sehat. Agar janinnya sehat, agar si jabang bayi itu sehat. Seorang ibu, ikhwani fillah, dan kita pernah berada di rahim ibu. Setiap kita pernah berada di rahim ibu, tempat yang sangat aman di muka bumi, itu rahim ibu kita. Bukan sehari, bukan 2 hari, bukan seminggu, bukan 2 minggu, bukan sebulan, 2 bulan, tapi sampai 9 bulan kita berada di tempat itu. Wa nahnu la na'rif, wa nahnu la natadzakkar, dan kita nggak ingat. Tidak ada yang ingat kondisi itu. Tidak ada yang ingat saat itu. Tidak ada yang ingat, tidak seorang pun manusia, seorang anak yang ingat kondisi fi dzulumatil arham. Itu dalam rahim ibu nggak tahu. Tidak ngerti, ikhwan fillah sadaqakumullah, penderitaan ibu, kepayahan ibu tak tahu. Apalagi ikhwan fillah sadaqakumullah ketika fi ayyamil wiladah, ketika akan melahirkan persalinan. Ini sungguh perjuangan yang luar biasa. Di situ ada banjir darah, banjir keringat. Bahkan banyak ikhwan fillah sadaqakumullah, banyak para ibu yang sampai kehabisan darahnya, bahkan ada yang sampai meninggal dunia. Ketika anaknya lahir, seorang ibu pasti tersenyum bahagia. Bercampur tangisan anak dengan tangisan ibu. Tangisan bahagia. Udah lupa, sakitnya udah lupa. Padahal dia merasakan sakit yang luar biasa, dia lupa sakitnya itu. Lalu dipeluknya kita, disayangnya kita, disusuinya kita. 2 tahun. Bukan waktu yang singkat, waktu yang sangat panjang, waktu yang lama. Bahkan wajah ceria ibu itu akan hilang ketika anaknya sakit. Wajah ceria ibu itu akan hilang ketika anaknya demam tinggi, sedih, cemas, berdoa ke Allah Subhanahu wa taala, rela kurang tidurnya agar anaknya nyenyak, agar sehat, agar pulih kesehatannya. Ikhwan fillah sadaqakumullah. Kebahagiaan seorang ibu adalah ketika melihat anak-anaknya sehat, anaknya soleh, soleha, itu bahagia banget. Disusuinya kita, ikhwan fillah sadaqakumullah, air minum kita itu air minum susu ibu. Maka tidak ada air susu yang lebih mahal melainkan air susu ibu kita. Lalu manusia yang kedua yang berjasa kepada kita adalah ayah kita. Sosok yang luar biasa, sosok yang penuh dengan pengorbanan, penuh dengan perjuangan. Bahkan seorang ayah itu dia mengabaikan kesehatan dirinya.
Dia tak pedulikan dengan kekuatan dirinya, dengan kelemahan dirinya, dengan keletihan dirinya. Nggak peduli siang, nggak peduli panas terik matahari, nggak peduli dingin, hujan, akan ditempuh, akan diterobos, akan ditempuh oleh seorang ayah demi mengumpulkan rupiah. Lalu ketika rupiah itu sudah terkumpulkan, dengan entengnya si ayah ini membelanjakan semuanya buat keluarganya, enteng banget. Padahal dia mencarinya susah payah, banting keringat, banting tulang peras keringat, susah payah. Seorang ayah itu kadang dia menampakkan ketegaran, sebenarnya tak tegar juga ayah itu. Ketika anak sakit sebenarnya dia lebih sakit. Iya Pak Komar, ketika anaknya sakit dia lebih sakit nih sebenarnya itu, cuman jaga image gitu kan, para laki-laki ini padahal sedih itu bergemuruh. Seorang ayah itu kadang mencari-cari waktu untuk sholat sunnah. Agar apa? Agar Allah subhanahu wa ta'ala menjaga anaknya, dicari waktu sholat malam, agar Allah subhanahu wa ta'ala menjaga anaknya lewat wasilah sholat malamnya, sholat tahajudnya, ketaatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang ayah rela menghabiskan tenaganya, menghabiskan masa mudanya, uangnya, tenaganya untuk keluarganya. Ayah itu, ikhwan ya sadakumullah, adalah manusia yang gak pernah dengki, gak pernah merasa marah ketika prestasinya dikalahkan oleh anaknya. Mana ada orang tua yang marah ketika anaknya lebih prestasinya. Anaknya misal orang tuanya hafal 10 juz, orang tua 10 juz, anaknya 30 juz, lalu marah dia, tak sopan namanya. Justru orang tua ini bangga ketika dikalahkan oleh anaknya, prestasinya bangga. Maka ikhwan fillah sadakumullah, tidak ada keringat yang lebih mahal melainkan keringat ayah kita. Ikhwan fillah sadakumullah, maka berbahagialah ketika kita, ikhwan sadakumullah, faman kana lahu abun aw ummun faqad fatahallahu lahu baban min abwabil jannah. Barang siapa yang detik ini, hari ini, tahun ini, bulan ini masih berjumpa dengan orang tuanya masih hidup, kalau jauh masih bisa ditelepon, masih bisa video call, masih bisa silaturahmi, kalau dekat masih bisa kita datangi, kita ngobrol dengan orang tuanya. Berbahagialah, karena pintu surga belum ditutup oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pintu surga terbaik, ikhwan fillah sadakumullah, untuk para anak adalah ibu dan ayahnya. Pintu surga yang teristimewa buat para anak adalah ibu dan ayahnya. Makanya ketika ada seorang ulama, ibunya meninggal dunia, dia menangis. Limadha tabki ya syekh? Kenapa engkau menangis? Kaifa la abki? Faqad aghlaqallahu alayya babun min abwabil jannah. Allah subhanahu wa ta'ala telah menutup untukku pintu dari pintu-pintu surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum, kadang nyeselnya itu belakangan, ketika udah meninggal baru pengen jumpa, pengen nyium tangan, pengen meluk, pengen ajak jalan-jalan, pengen ngajak umroh, pengen ngajak haji, berangkat haji. Ikhwan fillah sadakumullah, maka Allah subhanahu wa ta'ala memposisikan, meletakkan ayah dan bunda kita itu di posisi yang sangat tinggi, di posisi yang sangat mulia, di posisi yang sangat istimewa banget. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Wa'budullah, sembahlah Allah subhanahu wa ta'ala, wa la tusyriku bihi syai'a, janganlah mensekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, wa bil walidaini ihsana, kemudian berbuat baiklah kepada ayah dan ibumu. Allah yang nyuruh, bukan ustadz yang nyuruh, bukan paman kita yang nyuruh, bukan tetangga kita yang nyuruh untuk berbuat baik kepada orang tua kita, tapi Allah sendiri yang nyuruh. Wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada kedua orang tua, berbaktilah kepada kedua orang tua. Bahkan ikhwan fillah sadakumullah,
Allah Subhanahu wa taala membatalkan syukur kita kepada Allah saat kita tidak bersyukur kepada orang tua kita. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu beliau mengatakan, "Salasu ayatin makrunat bi thalathah." 3 ayat yang selalu bergandengan dengan ayat yang lainnya, la tuqbal wahidah minha. Enggak akan diterima kalau cuma satu saja yang dilakukan. Yang pertama, ati'ullah wa ati'ur rasul. Ini satu paket. Ati'ullah bergandeng dengan ati'ur rasul. Taatilah Allah, taatilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman ata'allah wa lam yuti'ir rasul lam yuqbal. Barang siapa yang taat kepada Allah kemudian dia tidak taat kepada Rasul, maka ketaatan dia kepada Allah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala saat tidak taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat perintah Allah, akan tapi caranya bukan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, aqimus shalah wa atuz zakah. Aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat. Ini bergandengan terus, aqimus shalah wa atuz zakah. Faman shalla wa lam yuzakki lam yuqbal minhu. Barang siapa yang salat tapi waktunya zakat dia enggak mau zakat, padahal sama-sama sebuah kewajiban, lam yuqbal minhu, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, anishkurli wa liwalidaik ilayal masir. Kata Allah Subhanahu wa taala, anishkurli, bersyukurlah kepadaku, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa liwalidaik, dan kepada ayah ibumu, ilayal masir, kepadaku kalian akan dikembalikan. Ikhwan fillah sadaqallahu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh seorang laki-laki. Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati. Ada seorang yang datang kepada Rasulullah. Ini menunjukkan pentingnya mendatangi sumber ilmu. Pentingnya mendatangi sumber ilmu. Jadi seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Ini salah satu metode untuk mencari ilmu, diantaranya dengan bertanya, ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati. Wahai Rasulullah, siapakah manusia? Manusia banyak, ada istri, ada anak, ada ayah, ada ibu, ada saudara, ada saudari, ada paman, ada bibi, ada tetangga. Ini bertanya laki-laki ini, man ahaqqun nas, karena manusia ini bertingkat-tingkat. Mana hakun nas, siapakah manusia yang paling berhak untuk mendapatkan baktiku, untuk mendapatkan kebaikanku? Kalau aku punya senyumanku ini yang paling berhak mendapatkan pertama kali itu siapa? Kalau aku punya harta yang pertama kali yang paling berhak mendapatkan harta ini siapa? Kalau aku punya perhatian pertama kali aku berikan kepada siapa? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala ummuk. Berapa kali? Saya berapa kali? Sampai 3 kali. Jadi kedudukan ibu 3 kali lebih daripada kedudukan ayah. Kenapa? Kenapa kedudukan ibu itu lebih tinggi 3 kali daripada kedudukan ayah? Ada yang bisa jawab? Dapat hadiah. Hadiahnya apa ya? Umroh. Bagi yang mampu ya. Kenapa? Kenapa kedudukan ibu ini lebih 3 kali lipat daripada kedudukan ayah? Ini tawadu semuanya nih, tawadu, masya Allah. Saya suka kalau di sini ngisi pengajian tawadu semuanya. Masya Allah. Padahal tahu, karena seorang ibu ini memiliki 3 kekhususan yang tidak dimiliki oleh ayah. Karena ibu yang mengandung, kemudian ibu yang melahirkan, ibu yang menyusui. Ayah mengandung, ayah melahirkan, awal menyusui, enggak. Karena 3 hal inilah, 3 kekhususan ibu membuat yang paling pertama kali mendapatkan kebaikan kita, ibu kita. Maka para ayah jangan iri. Para ayah jangan iri, biarkan, nggak apa-apa. Memang itu syariatnya seperti itu. Jadi manusia yang paling berhak untuk mendapatkan bakti kita adalah ibu kita. Ummuka. Ikhwan fillah sadukumullah. Saat kita birrul walidain,
saat kita berbakti kepada ayah ibu kita, saat kita berbakti kepada orang tua kita yang membesarkan kita, yang sepenuh hati memberikan cintanya, kasih sayangnya, perhatiannya, pengorbanannya, tenaganya, waktunya untuk kita, pertama, ikhwan fillah sadakumullah, akan menyelamatkan kita dari dosa besar. Saat kita berbakti kepada ayah ibu kita, menyelamatkan kita yang pertama dari dosa besar. Selamat dari dosa besar. Saat kita semuanya bakti baik ke ibu kita, baik ke ayah kita, berarti saat itu kita selamat dari dosa besar. Ketika kita berbakti, berarti kita tidak durhaka. Ketika kita durhaka, berarti kita tidak berbakti. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair, ala unabbiukum bi akbaril kabair," sampai 3 kali. Maukah aku kasih tahu kepada kalian semuanya, bi akbaril kabair, dosa yang paling besar. Dosa itu, ikhwan fillah, dosa ini racun. Dosa ini meracuni hati. Dosa ini meracuni kehidupan kita, merusak kehidupan kita, membuat keluarga kita berantakan karena dosa, membuat hati kita nggak tenang, gesah gelisah, itu karena dosa. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Musibah-musibah yang terjadi dalam kehidupan kita karena ulah tangan kita. Di antara dosa besar yang paling besar setelah mensekutukan Allah Subhanahu wa taala adalah uququl walidain, al-isyraku billah wa uququl walidain. Kata Nabi Muhammad SAW, dosa besar yang paling besar adalah al-isyraku billah, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, wa uququl walidain, dan durhaka kepada ayah ibu. Yang pertama. Yang kedua, ketika kita berbakti kepada ayah ibu kita, maka akan menyelamatkan kita dari apa? Dari kemurkaan Allah. Saat kita berbakti sama ibu kita, sama ayah kita, berarti kita tidak dimurkai Allah. Yang mahal dalam kehidupan kita adalah ridha Allah. Yang paling istimewa dalam kehidupan kita adalah cinta Allah. Yang paling istimewa bukan rumah yang megah seperti istana, bukan mobil yang mewah, bukan harta yang banyak, bukan bisnis yang banyak. Bukan itu yang istimewa. Apa artinya harta yang banyak kalau dimurkai oleh Allah? Apa artinya bisnis kita banyak kalau dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala? Ketika Allah benci, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengajak malaikat Jibril untuk benci. Dan ketika malaikat Jibril benci, malaikat Jibril akan mengajak siapa? Penduduk langit benci. Ketika penduduk langit benci, maka ikhwan yasadakumullah, Allah Subhanahu wa taala akan buat hati manusia juga benci. Saat kita durhaka kepada kedua orang tua kita, maka Allah Subhanahu wa taala murka kepada kita. Hadisnya sangat familiar, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Letak-letak kita mencari ridha Allah, tetapi kita tidak mencari, tapi membuat orang tua kita benci. Ini bahaya juga. Ya, bahaya juga. Kemudian ikhwan fillah sadaqallah, saat kita semua birrul walidain, maka akan menyelamatkan kita dari doa buruk orang tua. Dari apa? Doa buruk orang tua. Doa orang tua itu mustajabah. Doa orang tua itu mustajab, dikabulkan oleh Allah, baik doanya yang baik maupun doanya yang buruk. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan doa yang baik, pernah dulu Syekh bin Baz ketika kecil. Syekh bin Baz ketika kecil itu pernah suatu ketika ada tamu datang gitu. Ada tamu datang, ulama besar. Kemudian Syekh bin Baz pengen juga ikutan mendengarkan mungkin kajian ketika itu. Tetapi fanaharahu ba'dul hadirin, naharahu, ternyata dia itu dibentak nih. Syekh bin Baz kecil itu dibentak sama jamaah yang lain. Li'annahu kafifal basar, karena Syekh bin Baz ini
buta. Syekh bin Baz ini orang yang buta, dari kecil buta, sehingga mungkin ketika masuk ke majelis ilmu nabrak-nabrak orang, kemudian dibentak sama orang lain, dibentak sama sebagian hadirin, dibentak dia. Fa'alimathu ummuhu, kemudian ibunya tahu. Ibunya tahu kalau anaknya yang dia sayangi, yang dia cintai dibentak sama orang. Dia nggak rela anaknya itu dibentak sama orang, lalu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma rfa' qadrahu fis sama'i wal ard. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Si ibu ini berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, pencipta langit dan bumi, penguasa langit dan bumi, Allahumma rfa' qadrahu fis sama'i wal ard. Ya Allah, irfa' qadrahu, tinggikanlah kemuliaannya ya Allah, muliakan dia setinggi-tingginya di langit dan di bumi. Karena doa tulus ibunya tadi, Syekh bin Baz menjadi ulama besar. Syekh bin Baz menjadi ulama besar. Dulu pernah kita sampaikan, ibu-ibu kalau marah doanya yang baik-baik, kalau marah sama anak doanya yang baik-baik. Nggak soleh misalkan, marahnya doa yang baik-baik. Semoga hafal Quran, semoga 30 juz, kan? Jarang-jarang kayak gitu kan. Semoga jadi orang kaya, sukses, jadi dokter, sukses, hafal Quran, mati syahid. Jarang-jarang. Biasanya ketika ibu-ibu marah gimana, Bu? Kalau jahiliyah, orang-orang jahiliyah, dasar anak monyet, berarti suaminya monyet tuh. Ya, ikhwan yang sadaqakumullah, hati-hati ucapan ibu itu. Ada malaikat yang mengaminkan, atau doa buruk juga mustajab. Ya, doa buruk juga mustajab, seperti kisah Juraij ini yang sering disampaikan oleh para ustaz. Ketika ibunya datang ke Saumi'ah, yaitu ke tempat peribadatan Juraij. Juraij itu suka ibadah di sebuah dataran tinggi, ya, ibadah di situ. Ibunya pengen jumpa, mungkin rindu sama anaknya nih. Dah lama nih tikap terus nggak balik-balik. Ibunya rindu, ibunya pengen jumpa sama Juraij. Ya Juraij, ya Juraij, sekali kan, ya Juraij. Dia lagi sholat ketika itu. Waqala fi nafsihi, dia ngomong dalam hatinya itu, ummi wa sholati, ibuku atau sholat aku nih, ibu apa sholat? Fara'a ayyu'thira sholatahu, kemudian dia sholat dulu aja, sholat dulu aja. Dilanjutkan sholatnya. Si ibu manggil lagi, ya Juraij, wahai Juraij. Waqala fi nafsihi, dia ngomong, sholatnya gak khusyuk sebenarnya kan. Waqala fi nafsihi, ummi au sholati, ibuku atau sholatku. Yang ketiga, ya Juraij. 3 kali nggak jawab. Akhirnya ibunya mangkel ini. Entah sembuh pendek apa enggak nih ibunya nih. Marah dia, mangkal dia, akhirnya doakan Juraij, didoakan oleh ibunya. Allahumma ya Juraij la amatakallah hatta tanzura ilal mumisa. Doa ibunya. Wahai Juraij, aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut nyawamu sampai kamu melihat atau dilihat, ditonton oleh para pelacur. Doanya buruk nih, tapi nggak sampai jelek banget doanya. Semoga kamu tidak dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kamu ini dilihat oleh para pelacur, atau kamu melihat para pelacur. Ikhwan fillah sadaqakumullah, betul ikhwan fillah sadaqakumullah. Ada seorang wanita yang ngaku-ngaku kepada raja, dia bawa anak, bawa bayi, ngaku kepada raja. Kata raja, ini hasil dengan siapa ini? Tulis kata wanita tadi, Juraij. Ini hasil dengan Juraij. Juraij yang tinggal di ujung di ujung bukit itu, iya. Yang berada di tempat ibadah itu, iya. Kemudian raja ini memerintahkan, ihdamu, hancurkan rumahnya, rumah peribadatannya ratakan. Kemudian bawa Juraij kemari. Waktu kemudian ikhwan sadaqakumullah, akhirnya betul dihancurkan pakai kapak. Dulu belum ada bulldozer, jadi pakai kapak. Hancur. Yang hancurkan mungkin bukan Satpol PP ketika itu.
ya pasukannya gitu, pasukan raja gitu. Hancur rata, ikhwani fillah, Juraid dibawa ke istana. Nah, ketika dibawa ke istana, melewati jalannya pelacur. Berarti pelacur itu jadi dari zaman dulu sudah ada. Pelacur dari zaman Bani Israel ini sebelum Nabi Muhammad ini sudah ada. Melewati nih. Fanadhara ilaihinna, Juraid ini melihat para pelacur, fatabassama, dia tersenyum. Senyumnya bukan senang sama pelacur ya, dia tersenyum ingat doa siapa? Doa ibunya. Waduh, ini mustajab doanya. Doa ibunya mustajab. Betulan digeret dia, diseret dia sampai melewati, ditonton oleh pelacur. Dia melihat pelacur, pelacurnya melihat dia. Kemudian ikhwan fillah sadaqallah, singkat cerita ini ketika ditanya-tanya, intinya bukan Juraid ya, intinya bukan Juraid. Jadi Juraid ini menyentuh si bayi itu, kemudian dia bisa berkata, man abuk, siapa bapakmu? Qala ra'il baqar, yaitu penggembala sapi. Ada juga mengatakan penggembala kambing. Kemudian ikhwan fillah, si raja akhirnya minta maaf kepada Juraid, kemudian minta dibangunkan lagi. Dibangunkannya seperti apa kata raja? Maukah kami bangunkan dengan bangunan emas? Kata Juraid, tidak. Bangunkan seperti sedia kala. Nah, ikhwan fillah, di sini menunjukkan bahwasanya doa orang tua itu mustajab. Tapi doanya, doa ibu ini masih, maksudnya tidak tidak bahaya banget gitu. Tidak sampai ibunya mendoakan semoga kamu ini matinya ketika berzina, tidak. Tapi ibu ini doanya tadi apa? Sampai engkau melihat para pezina atau dilihat oleh para pezina. Nah, ikhwan fillah, jadi penting kita berbakti kepada ayah ibu kita. Kemudian ikhwan fillah, berbakti kepada kedua orang tua itu membuat kita selamat dari kesulitan hidup. Berbakti kepada ayah ibu kita membuat kita selamat dari kesulitan hidup. Jadi ketika kita sulit nih, rezeki sulit, bisnis sulit, semua sulit, keluarga berantakan, istri nggak bisa diatur, suami keluyuran, anak nggak ada yang mau sholat. Di antara yang harus kita cross check pertama kali diantaranya adalah bagaimana hubungan kita dengan orang tua kita, bagaimana hubungan kita dengan ayah ibu kita. Sulit menghafal misalkan, sulit menghafal, susah ini, susah itu. Coba cek hubungan kita dengan ayah ibu kita. Boleh jadi ikhwan fillah kesulitan-kesulitan yang kita rasakan karena buruknya hubungan kita dengan ibu kita, buruknya hubungan kita dengan ayah kita. Sudah lama mungkin kita nggak peduli dengan ayah ibu kita. Sudah lama kita tidak pernah berbicara ngobrol dengan ayah ibu kita. Sudah lama mungkin kita tidak pernah memberikan hadiah, tidak pernah berbagi rezeki kepada ibu kita, tidak pernah nanya kabar orang tua kita, tidak pernah mendoakan orang tua kita. Dibiarkan begitu saja, dilupakan orang tuanya karena mentang-mentang dia sudah berkeluarga. Kadang ikhwan fillah ketika sudah berkeluarga kita lupa dengan ayah ibu kita. Pikirannya anak istri, seorang suami pikirannya anak istri, dia lupa dengan ayahnya, dia lupa dengan ibunya. Makanya harus dicek pertama kali ikhwan fillah, ketika kita merasakan kehidupan yang sulit, yang harus kita cek adalah bagaimana hubungan kita dengan ayah ibu kita. Kisah yang 3 orang yang terperangkap di dalam gua. Salah satunya diantaranya adalah orang yang sangat berbakti kepada kedua orang tuanya, yang terbiasa memberikan susu kepada ibunya, kepada ayahnya. Suatu ketika dia terlambat datang, ketika datang ke ibunya, susunya itu dipegang, air susu itu dalam sebuah wadah dipegang. Ternyata ayah ibunya setelah udah tidur. Ayah ibunya sudah tidur. Ayah ibunya sudah terlelap tidur. Dipegang aja dia berdiri di situ. Padahal mudah saja untuk orang ini, dia taruh wadah itu, taruh di meja, taruh dekat ibunya, kemudian dia bisa istirahat, dia bisa tidur, bisa bercengkrama dengan keluarganya. Tapi dia berdiri. Dia berdiri, tidak mau membangunkan ibunya. Bahkan anak-anaknya minta merengek-rengek, ayah, kami haus ya,
Tidak, nak. Sebelum ayahku, sebelum ibuku minum, tidak, kamu tidak berhak untuk mendapatkannya. Karena dia tahu yang memerintahkan untuk bakti kepada ayah bunda adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun ibunya tertidur lelap, tapi Allah tahu, Allah melihatnya. Ikhwan fillah sadaqakumullah. Karena itulah ketika bangun baru dikasihkan. Ikhwan fillah sadaqakumullah. Masya Allah, luar biasa. Jadi orang-orang dahulu ini berbakti kepada ayah ibunya. Seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau ini setiap kali mau masuk rumah atau keluar rumah pasti mengucapkan salam kepada ibunya. Beliau seorang ulama hadis yang luar biasa, pasti mengucapkan salam dulu ke ibunya. Assalamualaikum ya ummah warahmatullahi wabarakatuh. Wahai ibuku sayang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata ibu ini jawab, waalaikum ya bunai, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini romantis banget, ibu sama anak hubungannya dekat banget. Ibuku sayang, anakku sayang, jawabannya. Kemudian Abu Hurairah mendoakan ibunya, rahimakillah, rahimakillah, kama rabaitini saghira. Semoga ibu disayang Allah. Semoga ibu selalu disayang Allah, sebagaimana ibu dulu menyayangi aku di waktu kecil. Apa kata ibunya? Rahimakallah, kama sarrotani kabira. Semoga Allah juga sayang ke kamu, nak. Semoga Allah subhanahu sayang ke kamu, nak. Kama sarrotani au barartani kabira, sebagaimana engkau telah membuatku bahagia ketika aku di usia senja. Luar biasa. Ada seorang perawi hadis, yaitu Syuraih, Haywah bin Syuraih, ya, Haywah bin Syuraih, ulama hadis. Muridnya banyak dari berbagai negeri. Kemudian ibunya nyuruh, tadi sebagaimana disampaikan pembawa acara tadi, siapapun kita, meskipun presiden, ya, presiden, orang kaya, orang yang paling kaya, orang yang paling terhormat, di hadapan ibu kita tuh statusnya anak juga. Nah ini Haywah ini seorang ulama yang disegani. Lagi kajian nih, ibunya nyuruh, Haywah, tuh kasih makan ayam. Suruh ngasih makan apa? Ayam. Itu ayam belum dikasih makan, kasih makan. Apa yang dilakukan Haywah? Qoma wa taraka ta'lim. Dia berdiri, kemudian dia meninggalkan kajian, dia ngasih makan ayam. Bakti kepada kedua orang tua, bakti kepada ibu luar biasa. Ikhwan fillah sadaqakumullah. Bagaimana sih kita harus berbakti kepada kedua orang tua? Di antara gambarannya, yang pertama, berbakti kepada ayah ibu kita. Yang pertama adalah as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat. Mendengar pesan ibu, taati. Mendengar pesan ayah, taati selama bukan perintah untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taati. Aneh kan nyuruh, ibu kita nyuruh untuk pulang kampung, pulang. Tadi ada yang nanya tadi, gimana Ustadz? Saya ini punya ibu, pengen nuntut ilmu. Gimana kalau misalnya ibu saya nggak ngizinkan? Jangan berangkat sampai ibu kita ikhlas, orang tua kita ikhlas melepas kita. Ada seseorang, ini masih level menuntut ilmu, ada seseorang yang datang kepada Rasulullah SAW ingin ikut jihad, ingin ikut berjihad bersama Rasulullah SAW. Kemudian kata Rasulullah SAW, ahayyun walidak, apakah ibu sama ayahmu masih hidup? Qala na'am. Qala fa fihima fajahid, berjuanglah berbakti kepada ayah ibunya. Ada juga ikhwan fillah sadaqakumullah yang ingin berjihad bersama Rasulullah SAW sampai membuat kedua orang tuanya menangis. Kata Rasulullah SAW, kata orang ini, fa inni abkaituhuma, wahai Rasulullah, aku keluar dari rumah ini membuat ibuku, ayahku menangis akan kepergianku. Kata Rasulullah SAW, irji' fa adhikhuma kama bakaitahuma,
abkaitahuma. Pulanglah engkau, buatlah mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka berdua itu menangis, kecuali jihadnya fardu ain. Ya, ikhwan fillah, as-sam' wa ta'ah. Mendengar dan taat. Jadi mendengar dan taat ini berbakti kepada kedua orang tua. Berarti ketika tak mendengar, tak taat, nih khawatir nih kita tidak berbakti kepada kedua orang tua. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua, yang kedua adalah at-tauqir wal ihtiram. At-tauqir wal ihtiram, menghormati orang tua. Menghormati orang tua. Menyanjung orang tua, dihormati orang tua. Kalau ngomong yang sopan, ngomong yang baik. Kalau dulu kita ketika kecil, karena kita masih diberi nafkah, kadang kita masih sopan. Ini kadang ada anak karena dia sudah merasa sukses, dia sudah merasa berjaya, dia sudah banyak harta, akhirnya tak menjaga kata-katanya kepada ibunya, tak menjaga kata-katanya kepada ayahnya. Namanya orang tua ya tua biasanya itu. Kadang mungkin ada yang menjengkelkan, kadang mungkin ada yang merepotkan. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fala taqul lahuma uffin. Jangan mengucapkan ah kepada ibumu, kepada ayahmu. Wala tanharhuma, jangan kau bentak mereka. Nggak boleh dibentak-bentak orang tua kita. Tidak boleh, ikhwan fillah sadaqakumullah, kita itu memandang ibu kita, ayah kita dengan pandangan permusuhan, dengan pandangan kemarahan, dengan pandangan sangat tajam. Tak boleh. Mandang tajam, dipelototi ibunya, pelototi bapaknya. Nggak boleh. Kemudian dengan ketika berbicara dengan kata-kata yang lembut. Kalau bahasa Jawa dengan bahasa apa, Pak? Kromo. Dengan bahasa kromo. Kromo inggil. Dengan bahasa kromo inggil, dengan yang terbaik, akhlak yang terbaik, sikap yang terbaik. Tidak boleh meninggikan suara melebihi suara ibu kita, melebihi suara ayah kita. Mentang-mentang kita tiap bulan bantu ibu kita, tiap bulan bantu ayah kita, lalu kita semena-mena bicara, kita semena-mena memelototi ayah ibu kita. Jangan, ikhwan fillah sadaqakumullah. Di antara ihtiram, bentuk menghormati mereka adalah takbil ra'sahuma, yaitu apa? Mencium kening kedua orang tua kita. Itu birrul walidain tuh, menghormati tuh, takbil ra'sahuma, au yadaihima, atau mencium tangan mereka. Wa husnul istima' lahuma, dan juga mendengar yang baik ketika mereka berbicara. Itu yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga, bentuk berbakti kepada ayah ibu kita, jangan lupa nih, doain mereka. Ad-du'a lahuma, mendoakan mereka. Doakan kebaikan mereka. Doakan agar Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa mereka, mengampuni kesalahan-kesalahan mereka. Doakan setelah sholat 5 waktu, doakan setelah sholat tahajud, doakan setelah sholat sunnah. Doakan orang tua kita agar dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar disehatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar dipanjangkan usia dalam ketaatan, diwafatkan dalam kondisi husnul khotimah, agar dimasukkan ke dalam jannah Allah, kemudian dijauhkan dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bisa, doa kepada kedua orang tua itu, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Kalau bisa dicatat, disimpan, atau jadi wallpaper HP kita. Jadikan wallpaper HP kita adalah Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Dibaca. Karena kita sering baca, sering buka HP, berarti di HP. Kalau sering baca Quran, berarti di Quran. Tulis mungkin, atau ada kertas kita tulis di situ Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Karena yang dibutuhkan oleh ibu kita, apalagi yang sudah meninggal dunia, itu doa anaknya. Apalagi yang telah tiada sudah lama ini, kadang ikhwan saudara kita melupakan,
Kita lupakan ibu kita karena udah 10 tahun meninggal dunia, 20 tahun meninggal dunia, lupa tidak mendoakan mereka. Padahal orang tua kita menanti-nanti doa kita. Kemudian, ikhwani fi sadaqakumullah, di antara bentuk birrul walidain berikutnya yang keempat, as-sadaqatu anhuma, yaitu sedekah atas nama mereka. Bersedekah, berinfak atas nama mereka. Sertakan nama mereka dalam setiap infak kita, atau khususkan infaknya buat orang tua kita, misalkan dalam pembangunan masjid, sehingga orang tua kita dapat pahala sholat jamaah 5 waktu, sehingga ayah ibu kita dapat pahala sholat Jumat meskipun mereka sudah nggak sholat lagi, sudah nggak sholat Jumat lagi. Sertakan mereka, mungkin sertakan nama mereka dalam sedekah, mungkin sedekah mencetak Al-Quran, penyebaran Quran, sehingga mereka dapat pahala qiraatul Quran. Atau sertakan infak kita dalam mungkin membantu orang-orang yang susah, ya, membantu orang-orang yang kesulitan, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala untuk orang tua kita. As-sadaqatu anhuma. Kemudian berikutnya adalah tarwih, membuat mereka bahagia. Biasanya kita kalau misalkan dari sini kita mau pulang nih dari Padang, biasanya kita nelpon istri kita, nelpon anak kita, ini mau pulang nih hari ini, mau oleh-oleh apa? Biasa kita kan nanya. Pernahkah kita menanyakan hal yang serupa kepada ibu kita, kepada ayah kita? Kira-kira mau oleh apa? Oleh-oleh apa? Kerupuk Sanjay kah? Atau peyem Bandung kalau dari Bandung? Atau yang lain sebagainya? Ditanya, dibawa, kalau bisa dibawa rekreasi, dibawa jalan-jalan. Jangan cuma membawa istri anak jalan-jalan, bawa orang tua kita, bawa tuh. Kalau mereka masih sehat, bawa. Biasa dibawa kemana? Ke Danau Raja, minimal Danau Raja atau Danau Kembar, bawa jalan-jalan, bahagiakan mereka. Karena ketika kita membahagiakan mereka, sejati kita membahagiakan diri kita sendiri. Terus berikutnya, ikhwani fillah sadaqakumullah, di antara bentuk berbakti kepada ayah ibu kita, ikhwani fillah sadaqakumullah, adalah memuji mereka. Misalkan ada yang jadi dokter nih, santri-santri ini ada yang jadi dokter, ada yang jadi dokter hafal Quran. Semoga santri-santri kita ini hafal Qurannya cepat, kemudian cepat jadi dokter, cepat nikah, cepat punya anak, cepat punya rumah, banyak lagi nanti. Nah, ketika kita ini sukses nih, katakan hada min fadlillah, atau hada bi fadlillah, ini saya bisa seperti ini karena anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dan doa tulus orang tua saya. Doa tulus ayah bunda saya. Ayah bunda saya nggak pernah putus mendoakan saya di sepertiga malam yang terakhir, sehingga saya bisa bahagia, sehingga saya bisa sukses seperti ini karena didoakan terus sama orang tua kita. Ya, ikhwan fillah sadaqakumullah. Dan masih banyak lagi di antara bentuk birrul walidain. Berikutnya adalah al-jaza' min jinsil amal. Balasan itu setimpal dengan apa yang kita lakukan. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidaklah balasan kebaikan melainkan kebaikan. Al khair la ya'ti illa bi khair. Kebaikan tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan yang lainnya. Balasan setimpal dengan balasan itu. Ahlul ma'ruf fid dunya hum ahlul ma'ruf fil akhirah. Orang yang baik di dunia, mereka adalah orang yang baik-baik di akhirat. Ahlul munkar fid dunya hum ahlul munkar fil akhirah. Orang yang suka kemungkaran di dunia, mereka adalah ahlul munkar fil akhirah. Al jaza' min jinsil amal. Faman afa afallahu anhu. Siapa yang memaafkan, balasannya kita akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man satara musliman satarahu Allah fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah tutup aib kita di dunia dan di akhirat.
Wa man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan urusan seseorang, memudahkan kesulitan seseorang, maka Allah akan mudahkan kesulitan dia di dunia dan juga di akhirat. Siapa yang ngasih makan di dunia, Allah akan kasih buah-buahan di surga. Siapa yang ngasih minum di dunia, Allah akan kasih minuman surga. Al jaza min jinsil amal, balasan setimpal dengan amalan yang dilakukan. Maka ikhwani fillah sadakumullah, tidak ada balasan kebaikan yang kontan dan tidak keburukan yang kontan dibalas di dunia, melainkan apa? Uququl walidain, ketika seseorang durhaka kepada kedua orang tuanya, atau ketika seseorang al-baghyu, itu melakukan kezaliman, langsung biasanya dibayar kontan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum nanti di akhirat. Ikhwan fillah sadakumullah, suatu ketika ada seorang pemuda ini membawa ayahnya berangkat haji menggunakan keledai. Ayahnya sudah tua. Kemudian ketika sebelum sampai di kota suci, si ayah ini ingin buang hajat. Akhirnya diberhentikan oleh anaknya. Kemudian ini bersama kafilah, ya, sama rombongan, berhenti, ayahnya buang hajat. Mungkin karena lama buang hajatnya, ternyata ditinggal sama rombongan, entah sengaja atau nggak tahu, ditinggal. Jadi kendaraannya nggak ada, hilang semuanya. Akhirnya ikhwan fillah sadakumullah, si anak ini menggendong ayahnya. Ayo ya, naik pundak aku aja ya. Aku masih kuat nih, masih strong. Naik pundak aku. Betul ikhwan fillah sadakumullah, akhirnya si ayah ini digendong, naik pundak. Tiba-tiba ikhwan fillah sadakumullah, ketika dia berjalan, kayak ada air hujan gitu, membasahi wajah si anaknya ini. Kok hujan padahal panas nih. Ditengoknya ternyata ayahnya lagi nangis. Ketika dia nengok, ayahnya sedang nangis senggugukan. Kemudian kata anaknya, kenapa ya nangis? Kenapa nangis? Ayah ini nggak berat kok, ringan, kayak kapas nih. Akhafu minar risha, ini lebih ringan dari kapas. Biar ayahnya nggak merasa sungkan. Ringan kok, ini masih kuat nih, gagah nih, masih kuat. Kemudian kata ayahnya berkata, laisa hadza bakaitu, walakin fi hadza tariq ahmilu abi qabla sinin. Kata ayahnya, laisa hadza li bakaitu, bukan karena ini aku menangis, bukan karena aku takut kamu keberatan menangis, bukan. Tapi aku menangis di tempat karena dulu beberapa tahun yang lalu di tempat ini, di tempat yang sama, aku dulu menggendong kakekmu. Di tempat yang sama aku menggendong kakekmu. Ayahku sendiri aku gendong di tempat yang sama. Kejadiannya sama. Maka ikhwani fillah sadakumullah, baru aba'akum taburukum abna'ukum. Baru aba'akum, berbaktilah kepada ayah ibu kita, maka anak-anak kita pun akan berbakti kepada kita. Kama tadinu tudan, sesuai dengan bagaimana kau bersikap, begitulah kau akan dibalas. Karena berbakti kepada kedua orang tua itu hutang. Durhaka sama orang tua juga hutang yang bayar anak. Saat kita durhaka hari ini kepada orang tua kita, anak kita pun akan ikutan durhaka. Saat kita berbakti kepada ayah bunda kita, anak kita juga nanti akan berbakti kepada kita. Ikhwan fillah sadakumullah, terutama kepada ayah bunda yang orang tuanya tinggal bersama di rumah. Orang tuanya sudah renta, orang tuanya sudah tua, bersabarlah. Pintu surga masih terbuka, itu ladang pahala. Jangan merasa ketika mereka meninggal dunia hilang beban, padahal pintu surga tertutup ketika itu. Pintu ladang pahala tertutup ketika mereka meninggal dunia. Jangan merasa beban. Kemudian kadang mereka mungkin tak ngomong, tapi sebenarnya bahasa tubuh mereka itu berbicara. Ketika orang tua kita, ibu atau ayah kita mungkin karena sudah renta, mungkin megang sendok gemeteran,
sehingga apa? Nasinya jatuh, ya. Kemudian megang gelas juga gemetaran, sehingga kadang gelasnya jatuh, tumpah, berantakan, nggak bisa ngancing baju sendiri. Mereka mungkin nggak ngomong, ikhwan nggak ngomong dengan lisannya, tapi ngomong dengan bahasa tubuhnya sebenarnya. Nah, jangan kau gertak aku, nak. Jangan kau benci aku, nak. Ketika tanganku sudah mulai gemeteran, ketika aku sudah nggak bisa mengancing diriku sendiri, nak. Karena dulu kamu juga sama, nak. Ketika kecil, kamu nggak bisa apa-apa, nak. Nggak bisa ngapa-ngapain. Bergerak aja nggak bisa, membalikkan badan nggak bisa. Mau makan nangis, minum nangis, ada kotoran nangis, semua ibu dan ayah yang mengerjakan, nak. Ketika orang tua kita, ikhwan fillah, mungkin dia agak lambat, sering lupa-lupa, mikirnya agak lambat, sering lupa-lupa. Terus pengen ngulang-ulang apa tadi pengen diulang-ulang. Mungkin mereka nggak ngomong dengan lisan mereka, tapi ngomong dengan tubuh mereka yang sudah rentah, tubuh mereka yang sudah rusak karena kita, ikhwan fillah, yang sudah lelah karena kita. Mungkin mereka berbicara, ikhwan fillah, nah, dulu ketika kamu kecil, aku yang ngajarin kamu, nah. Aku yang ngajarin kamu berbicara. Aku yang mengulang-ulang cerita. Cerita diulang-ulang. Aku bahagia mengulang-ulang cerita karena kamu minta dan kamu bahagia, nak. Atau mungkin ketika orang tua kita, ayah bunda kita yang ada di sisi kita, ikhwan fillah, sudah nggak pandai menjaga aroma tubuhnya, sudah tidak pandai menjaga kebersihan tubuhnya karena kelemahan dirinya, ikhwan fillah, jangan gertak mereka, jangan marah-marah dengan mereka, jangan jengkel dengan mereka. Karena ikhwan fillah, dulu ketika kita kecil juga sama. Dengan penuh cinta ibu kita membersihkan kita, membersihkan kotoran kita. Ikhwan fillah, ketika mereka senja, seakan-akan mereka berkata, nak, aku hadir, aku bersamamu, aku di sisimu ketika engkau lahir. Maka aku ingin engkau bersamamu, engkau bersamaku, engkau mendampingiku, engkau membersamaiku ketika aku akan meninggal dunia. Ketika aku akan meninggal dunia. Banyak ikhwan fillah, ibu, ayah yang gak ditunggu sama anaknya. Banyak ibu, ayah yang rindu dengan anak-anaknya, tapi anaknya kadang gak sadar dan itu semuanya. Banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita kurang berbakti kepada mereka. Banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segeralah minta maaf kepada kedua orang tua kita kalau kita pernah melakukan kesalahan kepada mereka. Ikhwan fillah, mungkin itu saja yang kami sampaikan. Pada intinya, semoga kita memiliki anak-anak yang soleh, yang berbakti kepada kita, karena kita juga berbakti kepada ayah bunda kita. Saat mereka masih hidup, maka pintu surga masih terbuka untuk kita. Pintu surga yang terbaik diantaranya adalah lewat jalur berbakti kepada ayah dan bunda. Orang yang merugi adalah orang yang ketika man adraka abawai ahaduhuma aw kilahuma 'indal kibar falam yadkhul al-jannah. Orang yang merugi adalah orang yang ketika orang tuanya tua, dia berjumpa, dia ada, dia hidup bersama orang tuanya, tapi falam yadkhul al-jannah, tapi dia nggak bisa masuk surga. Pintu surga dibuka oleh Allah lewat orang tua. Karena kita nggak berbakti sama orang tua, maka orang yang celaka, kata Nabi, roghima anfuhu, roghima anfuhu, roghima anfuhu. Celaka orang itu, sengsara orang itu.
Qila man ya Rasulullah, siapakah orang yang celaka itu? Siapakah orang yang sengsara itu? Man adraka walidai ahaduhuma aw kilahuma falam yadkhul al-jannah. Yaitu yang mendapati ayah ibunya masih hidup tapi tidak membuat dia masuk ke dalam jannah ya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah nasarakumullah, itu saja yang kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kekurangan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.